Terima kasih masih bersama kami dalam Solusi untuk Sehat bersama Batra yang Gentar. Tadi sudah ada Bapak Agus yang bertanya, umurnya baru 25 tahun tapi merasakan pusing di bagian kepala belakang, kemudian wing-wing gitu ya. Yang kenapa ini? Ini penyakit di pembuluh darah utama. Ini Bapak Agus ini kalau tidak diobati bahaya, fatal. Efeknya apa kalau nggak diobati? Efeknya bisa terkena penyakit sumbatan di kepala, bisa terkena penyakit stroke. Ya, karena dia cenderung bukan pusing, cenderung ada di pembuluh darah utama belakang, ya, cenderung berat, berat, pusing, telinga denging, itu, ya. Jadi itu jalan satu-satunya nanti ini dikikis ini, pembekuan darah yang ada di sumsum tulang leher bagian atas, lumbal 1 dan 2, cervical 1 dan 2, itu sama pembuluh darahnya diperbaiki. Jadi ini sama dengan mengobati penyakit kolesterol dan juga sama dengan mengobati orang terkena tensi darah tinggi, ya. Cara pengobatannya bagaimana untuk membuang denging di telinga, bagaimana untuk membuang sakit kepala dia berat sekali di kepala, 1 kali kedatangan saja. 1 kali kedatangan, minggu depan kontrol ketemu Mas Didi, udah gimana, hilang nggak tuh sakit. Ya. Jadi ini berhubungan dengan pembuluh darah utama, bahaya sekali. Ya, apalagi kalau berpikirnya berat, akibatnya fatal, bisa ke stroke nanti. Kita ke penelpon dulu, selamat malam. Selamat malam, halo. Bisa lebih keras? Iya, Bapak, dengan Bapak siapa? Bapak Jasmin. Bapak? Iya, silakan Bapak. Ini saya udah berjalan 2 tahun, pinggang saya itu pegal sekali. Bisa lebih keras pinggangnya Bapak? Sakit. Terus? Iya. Iya, terus? Pinggang ini pegal sekali. Iya. Sudah berjalan sekitar 2 tahun, maupun jalan pojok ini. Ini sudah beberapa lama saya obati, tapi ya sebentar sembuh, sebentar lagi kambuh lagi. Mau tanya, yang prakteknya di Solo itu jadwalnya hari apa aja? Iya, baik. Itu saja Bapak ya? Iya. Baik, terima kasih Bapak. Untuk praktek di Solo dulu ini, ke Mas Didi dulu nih. Praktek di Solo setiap hari apa saja, jam berapa saja? Setiap hari. Setiap hari? Jam 8 sampai jam 4. Jam 4 ya. Jadi kalau minggu? Minggu buka. Justru malah ada yang ya kalau. Kecuali hari Jumat libur. Oh, Jumat libur. Tanggal merah juga buka ya. Baik. Untuk keluhannya gimana, Eyang? Ya. Jadi ini sakit pinggang ini memang harus segera perbaiki, ya. Kok diobati bisa, tapi sakit kembali ya, dikarenakan cara pengobatannya tidak tepat, ya. Kalau orang sakit pinggang tidak boleh dipijat, tidak boleh. Ya, orang sakit pinggang itu konsumsi obat-obatan terlalu lama pun tidak boleh. Ya, jadi jalan satu-satunya bagaimana? Kan sakit pinggang hanya 2. Pertama, yang dari saraf utama yang nyambung ke tulang-tulang itu ya, itu terjepit, itu pertama. Yang kedua dari saraf-saraf yang bisa yang bilang tuh sarafnya kusut dia. Ya, saraf seperti varises, terlalu banyak duduk dan sebagainya, itu terjadi di supir kerja kantoran tuh banyak ya. Itu diperbaiki. Jadi memang memperbaiki saraf pinggang yang terjepit di tempat yang memang rasanya memang agak sakit, ya, agak sakit. Mengobati saraf terjepit agak sakit, tapi setelah sakit langsung plong, ya, langsung hilang, aliran darah langsung lancar, sakit pinggangnya pun langsung hilang. Tapi berarti nggak dipijit ya, Yang? Tidak dipijat. Jadi gini, kalau sarafnya terjepit dipijat makin masuk dia ke dalam, tulang makin tertekan, ya. Jadi ini bagaimana cara mengangkat tulang perlahan? Diangkat tulang ini dikeluarkan. Gitu. Bagaimana caranya? Itu ada metodenya. Itu pengalaman yang lah selama ini itu sudah ahlinya lah. Ya, terapi-terapi yang pun sudah ahlinya, tidak ketemu yang pun dengan Mas Didi pun insya Allah bisa. Ya, tapi kalau ingin ketemu yang juga ya besok. Prakteknya hari apa? Setiap hari buka. Kalau setiap hari nanti ditangani sama Mas Didi langsung. Ya, kalau ketemu yang itu ada jadwalnya. Ya, biasanya Minggu, ya, hari Minggu, terutama minggu pertama. Ya, besok nih minggu pertama ya. Makanya kalau besoknya datang tempat Eyang, ya pasien memang berbondong-bondong, banyak sekali, ya banyak sekali. Tapi jangan khawatir karena pengobatan Eyang tepat, cepat dan tanpa efek samping. Eyang pun di saat dimanapun Eyang ada, ya itu dibantu dengan bantuan, ya. Seperti Eyang besok di Solo, ini Eyang minta tim bantuan dari Surabaya, ya. Gitu. Karyawan Eyang sebagian itu sudah naik kereta, ini sampai jam 10 ini sudah sampai. Begitu ya. Kalau misalnya di daerah Kalimantan, di daerah Sumatera, ya minta dari pusat, dari Bogor ya. Jadi begini,
satu pasien dengan durasi 5 sampai 10 menit itu untuk penyakit yang kronis ya. Iya. Kronis yang tidak bisa jalan, yang lumpuh dan sebagainya. 5 sampai 10 pasien, satu pasien misalnya. Eyang membawa ahli terapi, misalnya prianya ada 5, wanitanya ada 5 untuk khusus wanita. Berarti dengan durasi 10 menit kan sudah 10 pasien. Oke. Kan begitu ya. Nah, kalau 1 jam udah berapa pasien? Begitu ya. Jadi begitu metodenya. Kalau pendeteksian sendiri hanya tidak memakan waktu 1 menit kok pendeteksian. Karena yang deteksi itu sumbernya. Oh, Anda ini sakitnya migrain, pelebaran pembuluh darah, ini sumbatan seperti Bapak tadi. Oh, Anda terkena sinusitis. Oh, Anda saraf terjepit di pinggang. Oh, livernya kena. Oh, jantungnya kena. Oh, Anda ada gangguan jin di ulu hati. Oh, begitu, bisa ya. kelihatan. Karena jin itu paling suka di sini. Makanya tim Eyang yang di Bogor kalau untuk meruqyah ya, secara Islam membuang jin ya. Nah, itu pembuluh darah utamanya. Di sini sama di sini ya, gangguan jin. Penyakit itu kan ada 2. Ada penyakit jasmani, ada penyakit berhubungan dengan rohani. Makanya pasien-pasien yang saya salah makan, saya bagus yang kok badan saya sakit. Ya, oke, makan Anda bagus ya, 4 sehat 5 sempurna untuk jasmani, rohaninya dikasih makan enggak? Gitu. Jadi jasmani dengan rohani itu harus seimbang dikasih makannya ya. Rohaninya bagaimana ngasih makannya? Bisa dengan ibadah ya, menurut agama masing-masing ya, bisa dengan sedekah ya, bisa dengan membantu orang lain ya. Jadi kalau untuk rohani ya jadilah orang baik ya, insya Allah rohaninya akan terisi. Dan jasmani supaya sehat ya pola makan dijaga ya. Kalau usia sudah di atas 60 tahun, walaupun di pengobatan Eyang ini tidak ada pantangan, kalau usia sudah di atas 60 tahun tuh organ tubuh secara alami itu sudah melemah. Betul. Kinerja ginjalnya lemah, jantungnya lemah. Jadi 60 tahun ke atas tuh pola makan bukannya dihindari, bukan dipantang, jadi dikurangi saja. Yang mengandung zat besinya tinggi dikurangi, karbohidratnya tinggi dikurangi gitu ya. Jadi cara pengobatan di tempat Eyang itu double, jasmaninya diobati, rohaninya diobati. Dengan sendirinya penyakit akan hilang dan insya Allah tidak akan kambuh lagi. Iya. Pemirsa silahkan Anda, kami masih membuka kesempatan di 0271 857 555 dan di sini masih ada Eyang Gentar dan juga Pak Didi yang akan memberikan solusi bagi Anda. Sebetulnya media yang digunakan apa saja Eyang untuk pengobatan? Ya, media yang menggunakan hanya air ya, air sama minyak ya. Herbal pakai nggak? Kenapa? Herbal. Hanya minyak saja, tidak pakai herbal ya. Karena herbal itu ada yang cocok di lambung, ada yang tidak cocok juga. Jadi terutama madu, ya madu itu obat, ya madu itu obat ya. Jadi cara mengobati dengan Eyang kalau berhubungan dengan tulang, kenapa tulang nyeri atau persindan nyeri ya orang kurang oli kan gitu ya, kering ya. Jadi dengan minyak berhubungan dengan saraf dan tulang. Kalau berhubungan dengan darah itu air. Gitu ya. Pasien Eyang banyak sekali dari Arab Saudi ya, dari Australia ya, Jordania banyak sekali di pusat ya. Dari luar negeri banyak sekali. Karena Eyang kan di internet ada ya, streaming ada. Jadi cara mengobatinya bagaimana? Mereka aneh. Yang dari Arab Saudi, saya bawa minyak. Kan minyak yang sekarang ada yang di galon ya. Ukuran 5 liter itu untuk pasien itu, untuk air itu untuk pasien itu sendiri. Ya, air Eyang itu pH-nya ya, setelah dilihat dideteksi pH-nya di atas 9,5. Ya, itu untuk membuang racun. Racun-racun di darah, racun-racun di otak dan juga racun yang ada di lambung dan untuk memberi asupan oksigen ke dalam darah. Itu air Eyang, ya. Makanya orang Arab Saudi banyak bawa air dari Arab ke sini, dia bawa air dari Indonesia ke Arab gitu ya. Banyak sekali. Jadi pH ini tinggi, ya. pH tinggi itu untuk membuang zat asam di darah, ya. Zat asam kalau di darah sudah terlalu asam akan terjadi penyakit tumor, terjadi sumbatan, ya, trombosit turun dan sebagainya. Kalau dengan zat basah akan seimbang, ya, akan seimbang. Makanya air manfaatnya luar biasa untuk darah khususnya. Praktis ternyata ya pemirsa, dan Anda bisa langsung datang besok pagi di Batra Eyang Gentar yang ada di Kota Solo, karena besok pagi yang ada di Kota Solo. Dan yang mau bertanya masih kami tunggu sesaat lagi, tetaplah bersama kami.